Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari banyaknya hal yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin zaman sekarang ini adalah jarangnya mereka membaca Al-Quran. Tidak hanya dalam sehari, tapi kadang sampai 2 hari, 3 hari, bahkan sampai sepekan tidak pernah membaca Al-Quran. Maka bagaimana caranya mereka ingin mendapatkan keberkahan dalam setiap aktivitasnya, ingin mendapatkan kebaikan dalam setiap pekerjaannya, tapi dia sangat jauh dari sumber keberkahan itu, jauh dari sumber petunjuk itu, yaitu Al-Quran. Dan terkadang kita sangat miris melihat orang mengatasnamakan kesibukan untuk tidak membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Maka jawaban yang paling simpel untuk kita sampaikan kepadanya, apakah pantas kita menjadikan hal-hal yang bersifat dunia kemudian menjadi alasan untuk akhirat kita? Padahal di hari kiamat kelak nanti, jemaah sekalian, ketika kita membutuhkan pertolongan yang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kita, maka disitulah kita membutuhkan yang namanya amalan-amalan saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya semua hal-hal yang memiliki kaitan dengan Al-Quran itu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihi salam naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, karena melalui Malaikat Jibril diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik status menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, karena kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan, adalah malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalam malam itulah Al-Quran diturunkan. Sehingga semua yang ada kaitannya dengan Al-Quran, jemaah sekalian, itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajat kita, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan Jumat kali ini izinkan kami untuk menasihatkan diri kami pribadi dan kepada kita semuanya, bagaimana cara kita menjadi lebih baik lagi di setiap harinya dengan mendekatkan diri dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Yang pertama jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran dalam setiap hari kita. Terkadang ada orang yang salah mengira bahwasanya membaca Al-Quran itu harus banyak, harus 1 juz, harus 5 lembar. Oh, tidak seperti itu jemaah sekalian. Walaupun kita hanya membaca 1 ayat saja dalam seharinya, tapi kita konsisten untuk mengerjakannya, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahabbul a'mali ila Allah adawamu wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa kita kerjakan, ya, walaupun amalan itu hanya sedikit. Dan ini kami titik beratkan kepada para pekerja, ya. Usahakan di mana hari yang kita lalui itu senantiasa ada bacaan Al-Quran yang kita hadirkan dalam kehidupan kita. Apa gunanya jemaah sekalian begitu banyak model Al-Quran yang ada di rumah kita, dari yang paling besar sampai yang paling kecil semua ada. Tapi kalau kita tidak pernah membacanya, apa gunanya jemaah sekalian? Demi Allah kami katakan, Al-Quran yang ada di rumah kita ketika dibiarkan berdebu, dia akan menjadi saksi buta di hari kiamat kelak nanti, lalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah dibaca oleh fulan, saya tidak pernah dibuka oleh fulan, sehingga dia akan menjadi saksi buruk untuk kita. Wal'iyadzubillah. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, ketika Al-Quran itu senantiasa kita buka setiap harinya, walaupun mungkin kita hanya membaca sedikit dalam setiap hari itu, tapi konsisten kita kerjakan, maka itulah akan menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat kelak nanti. Terkhusus para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri al-iman, kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara banyaknya anak-anak yang ingin juga berpesantren seperti kalian, Allah Subhanahu wa taala memilih antum untuk bisa berpesantren di pesantren al-iman ini. Maka jangan jadikan setiap hari yang kalian lalui di sini, ya, itu rugi. Bahkan kita katakan rugi 2 kali. Apa artinya rugi 2 kali? Sudah jauh dari orang tua sedih di rumah karena tinggal jauh dari anaknya, sampai di pesantren juga tidak ada hasil, tidak ada hafalan yang didapatkan. Wal'iyazubillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang rugi. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirkan target dalam setiap harinya. Camkan dalam hati kita yang paling dalam bahwasanya sebelum saya keluar dari pesantren Al-Iman, sebelum saya keluar dari Ma'had Al-Iman, insyaallah saya selesaikan hafalan 30 juz mungkin, dan itu bisa membuat orang tua saya bangga. Ya. Ketika sebelum keluar Al-Iman, kita membaca ayat yang paling terakhir, minal jinnati wan nas, kemudian itu membuat orang tua menangis karena bahagia, bukan menangis karena anaknya tidak mendapatkan apa-apa di pesantren setelah 3 tahun atau lebih daripada itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kedua, selain kita membaca Al-Quran, maka kita juga bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara memurojaahnya. Nah, ini juga kadang orang salah ketika mengatakan, ya, murojaah itu harus banyak, harus surah yang panjang, harus surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran dan sebagainya. Padahal murojaah Al-Quran itu jemaah sekalian, walaupun kita hanya mengulang-ulang ayat atau hafalan surat pendek, itu juga sudah murojaah namanya, ya. Dan ini kita khususkan kepada para pekerja, kepada para hadirin sekalian. Ketika kita misalnya berkendara di luar, ya, dan kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, maka kita bisa memurojaah hafalan kita. Dan sebagian besar orang, ya, kaum muslimin itu sudah memiliki hafalan. Paling minimal dia menghafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Itu paling minimal sekali. Dan bukan aib ketika kita mengulang-ulanginya sampai 10 kali, 20 kali. Justru itulah yang akan mendatangkan keberkahan dalam pekerjaan kita.
Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ketika kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa memurojaah hafalan kita, maka kita juga bisa menghadiahkan Al-Qur'an. Maka ini adalah salah satu cara cerdas, ya, untuk bisa mendapatkan pahala, ya, ketika kita tidak sempat untuk membaca atau murojaah Al-Qur'an. Demi Allah kami katakan, 1 atau 2 Al-Qur'an yang kita berikan kepada pesantren ataupun masjid, setiap ada orang yang membacanya, walaupun itu hanya 1 ayat saja, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir dari hal tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang suatu kebaikan, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang semisal dari pekerjaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di khutbah yang kedua ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hal yang juga bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-harinya untuk menjadikan kita lebih baik dengan banyaknya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan Al-Qur'an, jamaah sekalian, tidak harus menunggu kita harus pintar membaca sebagainya. Dan kami sampaikan juga ini kepada para santri, ketika pulang nanti di rumahnya menemukan teman-temannya yang belum bisa masuk pesantren, ajarkan mereka Al-Qur'an. Ajarkan membaca surah Al-Fatihah yang benar. Dan ini baru santri yang keren, ini baru santri yang mantap, yang bisa kita ajungkan jempol. Bukan santri yang pulang ke rumahnya langsung cari HP, langsung login. Ini bukan santri, ini namanya terpaksa jadi santri. Santri yang keren itu ketika pulang ke rumahnya menjadi imam, menyetorkan hafalan-hafalan yang dia dapatkan di depan orang tuanya dengan lancar, dan mengajarkan teman-temannya Al-Qur'an. Maka ini satu hal yang sangat luar biasa, ya. Kami sangat harapkan kepada para santri al-iman, ketika pulang ke rumahnya berliburan, jangan langsung cari HP, ya. Tunjukkan jati diri kita sebagai santri yang baik untuk bisa mengajarkan teman-teman kita membaca, memurojaah dan menghafalkan Al-Qur'an. Untuk kepada orang tua juga, ya, yang memiliki anak-anak yang mungkin masih belia, ajarkan mereka membaca Al-Qur'an yang benar. Salah satu hal yang salah ketika orang tua menitipkan anaknya kepada TPA untuk mengajarkan surah Al-Fatihah. Padahal surah Al-Fatihah ini itulah yang akan dibawa oleh anak-anak kita mulai dari kecil sampai besar. Paling minimal dia bacakan 17 kali dalam seharinya. Maka ketika mereka membacanya, pahala yang didapatkan itu senantiasa mengalir kepada gurunya. Maka ajarkan anak kita untuk membaca surah Al-Fatihah yang benar itu, jemaah sekalian. Maka saat mereka membaca ayat tersebut, membaca surah Al-Fatihah, maka senantiasa akan mengalir pahalanya untuk orang tuanya dan bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.